Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara substansi takwa juga adalah bahwa kita sudah semestinya berhati-hati, sebab satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, persisnya bermudzakarah, diskusi dengan sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Umar berkata, "Wahai Ubay, apa pendapatmu tentang takwa?" Lantas Ubay pun kembali bertanya sebagai bentuk ilustrasi atas jawaban yang akan disampaikan kepada Umar bin Khattab. "Wahai Umar, mohon maaf kalau Anda atau kita berjalan di satu jalan yang mana jalan itu gelap dan berpotensi banyak duri atau sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan kita. Apa yang akan Anda lakukan?" Maka Umar pun menjawab, "Tentu aku akan berhati-hati." Maka Ubay pun lantas menjawab, "Itulah substansi daripada takwa." Begitupun kita hidup di dunia ini sudah semestinya berhati-hati. Di dalam surah Ali Imran di ujung ayat 185 Allah Ta'ala mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kesenangan kehidupan di dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Sebagai ilustrasi, kalau kita di siang hari dengan terik panas matahari melihat jalan aspal dari kejauhan, seakan-akan terlihat ada air, padahal ketika kita dekati tidak ada air itu. Itulah fata morgana dan itulah gambaran daripada kehidupan dunia. Dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan agar kita berhati-hati terhadap kesenangan hidup di dunia. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Hadid ayat 20 yang berbicara tentang 5 karakteristik daripada dunia. Orang yang tidak tahu tentang buruknya dunia, tentu ia akan tertipu dan terlena. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwal wal aulad. Kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama
wa bil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, Allah Ta'ala mengawali ayat 20 ini dalam rangka mengundang perhatian kita. Ketahuilah oleh kalian semua. Berarti ada hal yang tidak kita ketahui, sehingga Allah mengawali ayat ini dengan kata ketahuilah oleh kalian. Apa yang harus kita ketahui? Sebagaimana kita adalah makhluk yang tinggal di bumi atau di dunia, Allah mengingatkan dengan penegasan annamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu ada 5 karakteristik atau 5 ciri. Yang pertama, la'ibun, yaitu permainan. Permainan ini maknanya adalah la'ibun, satu permainan yang bersifat fisik, yakni jasmaniah atau jisim badan kita. Dan ini umumnya adalah permainan yang biasa dikerjakan oleh anak-anak. Sebab anak-anak kecil biasanya melakukan permainan. Mereka menjadikan dirinya dengan permainan itu sangat melelahkan. Sampai dengan permainan itu anak-anak lupa akan waktu. Maka begitu pun kita, saking asiknya hidup di dunia dengan kesenangan yang menipu daya, sampai lupa bahwa kita sudah usia sampai saat ini. Meskipun dari sisi positifnya, bahwa kata la'ibun, permainan itu bisa kita ambil hikmahnya, bahwa dalam satu permainan ada rule of the game, ada aturan main. Maka kita hidup pun harus mengetahui apa aturan mainnya, apa aturan yang ada dalam agama. Yang kedua, walahwun. Lahwun maknanya adalah sesuatu yang melalaikan atau senda gurau. Kalau la'ibun umumnya adalah dilakukan oleh anak-anak, tapi lahwun, senda gurau, ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang dewasa yang kemudian sampai usia tua. Dengan senda gurau, kadangkala kita dengan candaan kumpul, bahkan sampai ghibah, kita lupa dengan waktu. Kalau kita mengatakan sudah tidak terasa waktu, sudah sampai saat ini, sudah sampai usia 40, 50, bahkan sampai 60 tahun sampai senja, kita mengatakan waktu berjalan begitu cepat. Yang ada justru kita terlalu cepat dalam berjalan, seakan-akan kalau kita naik kendaraan pepohonan berjalan berlalu begitu cepat, padahal yang begitu cepat berjalannya adalah kita, bukan pepohonan yang ada di sekitaran di jalan yang kita lewati. Tapi kalau kita jadikan kehidupan ini kita isi dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala, tentu waktu ini akan kita rasakan secara proporsional, sesuai dengan porsinya, tidak cepat juga tidak lambat. Yang ketiga, dunia kehidupannya juga disebutkan oleh Al-Quran wazinah. Zinah di sini maknanya adalah perhiasan. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah mengingatkan zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah dalam pandangan manusia apa? Hubbus syahawat, cinta, suka, memiliki keinginan. Di antaranya apa? Suka terhadap lawan jenis, yakni minan nisa, laki suka dengan perempuan, atau sebaliknya perempuan suka dengan laki-laki. Minan nisa'i wal banin, ketika sudah menikah ingin punya anak. Wal qanatiril muqantarah, ingin punya harta, benda, kemewahan dan lain-lainnya. Maka dunia itu adalah zinatun, artinya perhiasan, termasuk pakaian yang kita pakai, perhiasan, aksesoris yang kita pakai, rumah, gedung, istana, kendaraan. Itulah dunia di dalamnya. Kemudian yang keempatnya adalah watafakhurum bainakum, yaitu tafakhur, saling berbangga-bangga. Ini kecenderungan manusia ketika hidup di dunia. Mereka satu sama lain saling berbangga-bangga dengan sifat apa? Dengan sifat yang dimiliki masing-masing, dan itu adalah rata-rata sifat keduniawian. Kemudian watakatsrum fil amwal, yang kelimanya adalah saling banyak-banyakkan berbangga-bangga tentang harta dan anak, bahwa kita memiliki anak yang cakap, memiliki anak yang pintar, memiliki anak yang berprestasi, itu bagus, tapi tidak untuk saling berbangga-bangga. Sebagai manusia, bahkan sebagai seorang mukmin muslim,
kita diingatkan tentang 5 hal ini. Awas, dunia itu memiliki 5 karakteristik tadi. Maka diingatkan di akhirnya adalah bagi mereka kalau mengikuti seperti orang-orang yang ingkar, mereka tidak bersyukur, tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Tapi kalau kita mengambil bagian dunia dengan sebaik-baiknya, bahwa kita hidup di dunia, jadikan dunia sebagai fasilitas. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah mengingatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah oleh kamu bagianmu di akhirat. Artinya yang harus kita cari adalah akhirat, kebaikan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, rahmat dan keridhaannya. Tapi memang Allah pun mengingatkan di ayat 77 juga surah Al-Qasas, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Kita hari ini sholat di bawah satu bangunan namanya masjid. Bangunan ini aslinya adalah bersifat duniawi. Kita menggunakan kendaraan motor ataupun mobil, itu pun bagian dari dunia. Tapi itu sekadar jangan kau lupakan, itu sebagai fasilitas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita mengingat pesan dari Nabi. Satu riwayat disebutkan, ad-dunya khuliqat lakum, dunia diciptakan untuk Anda, wa antum khuliqat lil akhirah, dan kamu diciptakan untuk akhirat. Artinya jadikan dunia ini sebagai fasilitas untuk mengejar ridho, rahmah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bahagia tidak hanya saja di dunia tapi juga di akhirat, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta hindarkan kami dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fima amar, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan, Allahumma asli ahwalal muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldalil muslimina ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal mihan wal humuma wasyada'ida wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'ina wal zalimin. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.